Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan dan sahabat warganet. Mari bersama saya Erni Nursyati, Kasatwag Pendidik di P4 JUKS. Mari kita bersama-sama hari ini dalam podcast Gema Edukasi P4 JUKS dalam episode pertama Get to Know P4 JUKS Better. Alhamdulillah, sahabat dan rekan-rekan warganet, hari ini kita kedatangan tamu yang istimewa, yaitu Bapak Kepala Pusat Pelatihan dan Pengembangan Pendidik Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu, yaitu Bapak Dr. Saryono. Selamat siang Bapak. Selamat siang Bu. Ya, bagaimana keadaannya Pak? Alhamdulillah baik, Ya, sehat-sehat selalu. Ya. Amin, insya Allah. Semangat. Ya, luar biasa. Bapak, sebelum kita lanjutkan dengan obrolan asik, saya punya pantun nih Pak. Mohon izin, rekan-rekan sahabat net, saya punya pantun untuk kita semua. Ya. Siang hari enaknya minum air kelapa. Cakep. Rasanya manis bikin tertawa. Cakep. Mari selamat bergabung bersama podcast P4 JUKS dalam episode pertama Get to Know P4 JUKS Better bersama Kepala Pusat Pelatihan dan Pengembangan Pendidik Bapak Dr. Saryono. Baik Bapak, ya terima kasih luar biasa. Terima kasih rekan-rekan warganet. Ya hari ini alhamdulillah kita tadi sudah menyapa Bapak kita yang tercinta yang kami banggakan yaitu Bapak Saryono. Pak, banyak dari sahabat-sahabat kita warganet yang ingin menanyakan lebih mendalam tentang P4 Pak. Nah sebenarnya apa sih itu Pak P4 itu ya Pak? Ya baik. Sebelumnya saya memperkenalkan diri pada para pemirsa di rumah, teman-teman khususnya komunitas pendidikan ya di Provinsi DKI Jakarta. Perkenalkan, nama saya Saryono, saya Kepala P4 Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu. Kalau boleh menjawab pantunnya Bu Erni ya. Iya Pak. Minum jamu di Kota Perapat. Cakep. Jangan lupa mampir Provinsi Kaltara bersama ibu-ibu. Cakep. Kita bertemu di P4 Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu. Luar biasa. Kemudian pertanyaan tadi P4 itu apa? Ya, siap. Itu nama lamanya ya Bu, nomenklatur lamanya itu P2 PTK2. Sekarang berubah menjadi P4, yaitu kepanjangan dari P pertama adalah pusat, kemudian P yang kedua pelatihan, kemudian P3 dan pengembangan pendidikan yang terakhir. Jadi pusat pelatihan dan pengembangan pendidikan. Apa yang harus kami lakukan? Melaksanakan Pergub nomor 57 tahun 2022. Itu Bu. Ya, siap Pak. Luar biasa ya Pak ya. Jadi P4 itu tempatnya berlatih dan mengembang para pendidik ya Pak ya. Baik Pak, tadi Bapak sudah menjelaskan tentang P4. Ada pertanyaan berikutnya Pak mengenai apa tugas dan fungsi P4 ya Pak? Tugasnya sebagaimana namanya pusat pelatihan ya Bu. Jadi kami melatih itu sebenarnya bukan melatih ya, lebih tepatnya menguatkan apa yang sudah diperoleh Bapak Ibu guru, kepala sekolah, anak-anak. Bapak Ibu guru sudah tentu mendapatkan pengetahuannya waktu kuliah ya, demikian juga kepala sekolah ya. Nah mereka juga dengan siswa ya, siswa juga khususnya siswa SMK gitu. Terus apa sih yang mereka dapatkan di P4? Ya sekarang anak-anak yang dihadapi Bapak Ibu guru kan anak-anak yang milenial, sudah generasinya sudah generasi Z gitu ya. Nah gurunya sementara dulu kepala sekolahnya dulu mendapat materi kuliahnya masih belum seperti yang dihadapi oleh anak-anak di sekolah. Jadi kita menyesuaikan, misalnya pelatihan, materi pembelajaran, kemudian juga untuk kepala sekolahnya ya manajemen yang sekarang yang saat ini update gitu ya. Jadi teman-teman kepala sekolah juga nggak ketinggalan untuk
memperoleh materi-materi kepemimpinan yang saat ini, gimana yang transformasional, yang sesuai dengan kebutuhan dengan abad saat ini. Gitu. Terus kalau siswanya ya samping juga materi yang di sekolah, mungkin untuk swasta ya, yang anak-anak SMK yang di sini yang kita latih lebih banyak anak-anak SMK swasta. Gitu Bu. Baik Pak, luar biasa ya Pak ya, tugas dan fungsi P4 ini sangat mendukung program dari pemerintah kota daerah khusus Ibu Kota Jakarta, khususnya menuju Indonesia Emas dan Jakarta sebagai kota global. Baik Pak, tadi sudah disinggung Pak ya tentang pesertanya. Nah ini sebetulnya sasarannya itu untuk P4 ini siapa saja Pak ya yang bisa mengikuti pelatihan di P4? Baik, sasarannya kalau kita ini kan wilayah Jakarta Utara ya. Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu. Jakarta Utara itu ada sekitar 1.380 sekolah. Saya ulang ya, 1.389 sekolah, negeri dan swasta. Itu. Nah, kita melayani guru-guru dari 1.300-an tadi, itu ya. Yang kita layani gurunya 13.305. Orang guru. Kemudian tendiknya sekitar 4.049 orang. Jadi siswanya belum Bu. Kita juga siswa melatih ya. Kalau pelatihan yang ada di sini sekitar 600-an anak ya. Tapi juga memberikan uji ya. Uji kompetensi ya. USK-nya itu kita layani di sini sekitar 7.654 anak, biasa, gitu. Pak. Jadi kita layani mereka untuk apa? Untuk menambah pengetahuannya, menambah wawasannya, menambah soft skill-nya, supaya juga update menyesuaikan dengan anak-anak yang ada di sekolah, gitu. Di samping itu, ya. Juga yang non teknis seperti apa sih yang non teknis? Menciptakan sekolah yang aman, nyaman dan menyenangkan. Itu yang non teknis. Jadi lebih pada sikap ya, atau lebih pada bagaimana seorang guru menjadikan anak-anak itu sahabat, menjadikan anak-anak itu sebagai kawan, tapi juga seorang murid juga, gitu. Jadi di sini dilatih Bu, supaya tidak terlalu tegang, sehingga anak senang datang ke sekolah, gitu. Itu juga yang kita latih di sini supaya juga tidak ada bully, nggak ada kekerasan di sekolah. Itu jadi dari mulai pemetaan anak-anak, tempat-tempat yang rawan tuh di sekolah yang begini-begini ya, gitu. Nah ini di sini para narasumbernya memberitahu, ada yang dari psikolog, kita ada yang praktisi pendidikan tentunya ya. Jadi mereka berbagi gitu. Terus apa saja yang akan didapatkan oleh tendik, misalnya tendik operator ya, atau admin. Mereka juga misalnya sekarang kecerdasan buatan ya, artificial intelligence itu buat tendik kan penting juga gitu, supaya cepat cari data, cepat kalau mau dapat informasi. Nah ini kita latih juga yang kekinian lah gitu, coding juga untuk guru-gurunya gitu. Selain kalau untuk bagaimana di depan kelas itu bisa menyampaikan materi yang kekinian, misalnya dengan STEM ya. STEM itu apa aja sih ya? Beberapa orang guru berkolaborasi menyampaikan sebuah materi gitu dengan pendekatan saintifik gitu, dengan pendekatan teknologi teknik, kemudian dengan pendekatan art seni, pendekatan matematik. Jadi beberapa guru yang kompetensinya beda-beda meramu sebuah materi dari berbagai pendekatan itu. Itu sekarang sedang murid-murid membutuhkan itu, karena memang sekarang zamannya kayak gitu Bu, gitu seperti itu.
Baik, jadi sasarannya kita di P4 ini mulai dari pendidikan PAUD ya Pak ya, dari TK, lalu ada dari pendidik SD, SMP, SMA, SMK, bahkan peserta didik untuk tingkat SMK ya Pak. Luar biasa sekali. Semoga anak-anak kita dengan mengikuti pelatihan ini menambahkan rasa kepeduliannya, tadi sudah dijelaskan oleh Bapak, rasa sosialnya, juga kepada meningkatkan uji kompetensi untuk anak-anak kita SMK. Baik Pak, tadi sudah Bapak jelaskan tentang sasaran dan kegiatan tadi sudah sebagian. Untuk kegiatan yang selain itu Pak, dari tahun 2025, apa keunggulan Pak kegiatan yang ada di P4 JUKS ini Pak? Kalau kami ya Bu, kami mencoba untuk terus menyesuaikan dengan bagaimana keadaan di lapangan. Jadi kami bertanya juga kepada kepala sekolah, kami bertanya juga kepada teman-teman guru, kira-kira materi-materi apa sih yang dibutuhkan gitu. Jadi mereka request tentang apa? Misalnya untuk pencegahan kekerasan melalui pendekatan agama. Itu. Mereka juga request, Pak, Jakarta sudah waktunya karena sudah mau beralih ibu kota ya. Kemudian menjadi kota global. Mereka, Pak, kami bahasa Inggris juga kalau komunikasi bahasa Inggrisnya mungkin mereka sudah biasa ya. Tapi bagaimana membudayakan bahasa Inggris, pendekatan-pendekatan apa sih yang bisa dipakai di kantin seperti apa, di koperasi seperti apa, di laboratorium dan lain sebagainya ya, di perpustakaan. Nah, teman-teman guru minta dilatih skillnya lah, soft skillnya untuk bisa bagaimana bahasa Inggris itu tidak melulu harus sampaikan di kelas misalnya seperti itu. Jadi di sini ada pelatihannya. Nah, itu masukan dari teman-teman. Alhamdulillah, berarti P4 JUKS ini kegiatannya selalu berkoordinasi dengan pihak-pihak dari satuan pendidikan sehingga adanya kolaborasi yang baik ya Pak ya. Baik, tadi Bapak sudah menjelaskan tentang sasaran kegiatan. Nah, untuk supaya agar kegiatan itu berjalan dengan maksimal Pak, tentu Bapak pasti memilih narasumbernya yang hebat-hebat nih Pak. Apakah ada persyaratannya Pak untuk menjadi narasumber di P4 JUKS ini? Tentu Bu, jadi kita keberagaman narasumber kan tidak bisa diingkari ya, dan kita sendiri nggak punya Widya Iswara itu, dan bekerja sama dengan pihak-pihak lain dari praktisi pendidikan, dari industri itu. Nah, kita coba buatkan yang standar. Apa ya, CV yang standar kita. Kita ingin tahu mereka itu sebenarnya dari lembaga pendidikan apa sih, sudah melatih di mana aja sih, pengalamannya sudah seberapa banyak sih gitu ya. Jadi kita buatkan CV tapi yang kita standarkan supaya mereka isi. Jadi berharap para pihak ketiga itu mengirim narasumber ke sini itu nggak asal gitu loh Bu, nggak mendadak, nggak asal. Seminggu sebelumnya kita juga sudah minta mereka membuat RPP, rencana pembelajaran pelatihan. Jadi mau berdiri di kelas tuh dari ice breaking sampai penutup, sampai tugas kepada audien, pada peserta itu apa, itu mereka harus sudah kumpulkan ke kita. Gunanya apa? Satu, ya narasumbernya nggak asal ya. Jadi dia siap dari awal. Oh, saya mau menyampaikan materi ini. Harus sampai kepada peserta gimana caranya. Pendekatannya apa? Itu. Kemudian modul. Kita juga minta mereka membuatkan modul supaya teman-teman peserta itu di rumah bisa ngulang, bisa menyampaikan kembali kepada peserta. Ya bukan peserta tapi temennya yang nggak ikut itu, karena keterbatasan waktu, tempat. Maka kan yang datang ke sini mungkin tidak semua guru ya yang dipilih oleh kepala sekolah yang dapat surat tugas dari kepala sekolah itu. Nah, materinya kan beda-beda selama setahun. Ada yang kebetulan rezekinya diundang pas materi pembelajaran, ada yang pendidikan keluarga, ada yang lain misalnya. Nah, mereka bisa berbagi di sekolahnya gitu. Nah, berharap nih teman-teman kepala sekolah, kalau teman-teman guru sudah diundang ke sini, tugasilah mereka
untuk bisa menyampaikan kepada teman-temannya yang lain. Itu jadi nanti saat hari apa misalnya ada sesi satu waktu yang diberikan oleh kepala sekolah untuk berbagi tuh yang sudah datang keempat, bagilah teman-teman yang tidak hadir di P4 gitu Bu. Ya, luar biasa ya Pak ya. Jadi tadi sudah dijelaskan narasumbernya adalah narasumber yang memang profesional ya Pak ya, sesuai dengan tugas fungsi dan P4 JUKS ini. Baik Pak, tadi untuk mengevaluasi Pak, agar kegiatan kita tuh berjalan dengan maksimal, apakah ada tolak ukur untuk evaluasi kegiatan Pak? Ya, yang standar biasanya ada pre dan post test ya. Siap, Itu bisa kita lihat. Nanti kita analisa apakah nanti kedekatan data yang namanya korelasi ya Bu. Jadi tren datanya itu positif nggak antara sebelum ikut pelatihan dengan yang sesudah ikut pelatihan gitu ya. Di samping juga nilai akumulasinya harus positif ya Bu. Ya, Itu ada naik lah gitu ya. Ya, itu yang standar ya. Tetapi setelah pelatihan itu teman-teman narasumber juga dievaluasi oleh peserta. Jadi ada kuesioner yang kita bagikan, tapi peserta aja yang tahu. Link yang kita kasih, ada pertanyaan yang terbuka maupun tertutup yang harus diisi oleh peserta tentang narasumber gitu. Jadi nanti hasil itu kita berikan lagi kepada narasumber. Ini loh menurut respon oleh narasumber, menurut respon peserta seperti ini. Nah, nanti mohon kedepannya yang kurang-kurang mau diperbaiki. Ya tentang apa? Ya pendekatan kepada peserta. Misalnya menyampaikan materinya, apalagi kalau sudah jam-jam habis makan siang, kan membosankan ya Bu. Nah dia harus bisa itu merubah membosankan itu suasananya menjadi yang menyenangkan gitu. Nah itu kita tanyakan kepada peserta. Nah diharapkan narasumber bisa siap untuk bisa mengantisipasi hal-hal yang demikian Bu. Gitu. Luar biasa Pak P4 JUKS ini. Semoga Bapak selalu sehat dalam memimpin P4 JUKS. Amin ya Rabbal Baik Pak, Alamin. tadi kita sudah sangat mengobrol dengan asik dari mulai awal P4, tugas dan fungsi, sasarannya, kegiatan sampai dengan narasumber dan evaluasi Pak. Mungkin ada pesan-pesan atau untuk para pendidik dan peserta didik yang mengikuti diklat pelatihan ini Pak, supaya agar adanya bersinergi dengan P4 di JUKS ini Pak. Baik, ya ini yang penting ya buat teman-teman baik guru maupun kepala sekolah ya. Kalau diundang ke P4 wilayah mana aja lah gitu ya. Yang berada di Jakarta Selatan, yang di Jakarta Pusat dan lain sebagainya, hendaklah datang dengan penuh semangat itu. Karena ini memanfaatkan APBD ya, uang negara, uang pemerintah harus maksimal, harus memberikan daya nilai tambah pada teman-teman. Jadi semangat. Kemudian sudah dapat surat tugas dari kepala sekolah, jangan lagi disambi dengan yang lain-lain. Fokus saja 5 hari di sini, ya ikuti dengan seksama maupun baik daring maupun luring ya. Itu saya rasa saat ini sudah nggak boleh lagi bedain luring dan daring ya. Karena intinya semua sama ya, teman-teman yang datang atau diundang itu adalah teman-teman yang dapat surat tugas dari sekolah ya. Kemudian untuk Bapak Ibu kepala sekolah, mohon yang dikirim itu jangan itu lagi gitu loh ya. Jadi kami sudah mulai 2025 ini mendata ya bahwa yang ikut pelatihan di sini nama gurunya dari Ahmad sampai Julfikar gitu ya, kita data nih Bu. Nanti di sini kita cocokkan yang datang sudah berapa kali ikut pelatihan. Nanti kalau nanti ternyata yang datang adalah orangnya itu lagi, mohon izin kepala sekolah ya. Terpaksa kami akan minta kepala sekolah mengganti Bu, supaya ada pemerataan. Betul. Ya pesan dari Bapak Kepala Dinas, sudah berapa orang guru yang dilatih di sini? Sudah semua guru kah yang ikut pelatihan gitu. Jadi pemerataan itu menjadi sangat penting buat kami. Dan tentu tidak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada orang tua kami, pembimbing kami ya, Pak PLT Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Pak Sarjoko, ya beserta Bapak Wakil Kepala Dinas ya, Pak Purwo Susilo, dan juga teman sejawat kami nih, rekan kerja kami,
Bapak Ibu dari suku dinas baik Kepulauan Seribu maupun Jakarta Utara 1 maupun Jakarta Utara 2, ya, ibu-ibu yang cantik-cantik, Bu Heni dan Bu Rona, ya, dari JU2 dan JU1, ya, dan Pak Fahmi dari Kepulauan Seribu. Dan juga tak lupa kami ucapkan terima kasih pada para kepala sekolah yang sudah memberikan support kepada teman-teman guru, berikan surat tugas kepada pendidik maupun tenaga pendidikan dan juga siswa SMK, ya, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kita selalu bisa bekerja sama, ya, meningkatkan kualitas pendidikan di Provinsi DKI Jakarta, khususnya di Kepulauan Seribu. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf, ya, sampai ketemu lagi di lain kesempatan, ya. Kami undang juga buat Bapak Ibu kepala sekolah yang punya guru yang potensi, ya, untuk berbagi pengetahuan, ya, di P4 melalui media podcast ini, gitu. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Sekali Semangat lagi, selalu. Terima kasih Bapak. Selamat luar Ya, biasa P4 JUKS, ya. Pak. Semoga selalu sukses, berjaya. Amin, dan Bapak ya memimpin Rabbal dengan Alamin. sangat Ya. luar biasa. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.